Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32. Oke, Kejadian pasal yang ke-32, kita mau baca ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Oke, keseleo ya, terlepas. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Malam hari ini topik khotbah saya itu kalah untuk menang. Semua katakan kalah untuk menang. Jadi sepertinya aneh dengan judulnya ya. Ya karena kalah ya kalah gitu. Menang yang menang. Tidak ada kalah untuk menang gitu. Betul? Ya kan? Tapi ini saudara, ini tipe pertarungan, ini tipe pergulatan yang saya katakan bahwa semua orang percaya harus melewatinya. Ini sebuah pertarungan, ini sebuah pergulatan yang bukan hanya dialami oleh Yakub, tapi ini juga wajib dialami oleh setiap orang percaya. Saudara pasti bingung, tapi nanti kita lihat. Oke. Semua orang percaya wajib melewati pergulatan ini. Setiap orang percaya wajib melewati pertarungan ini. Karena ini pertarungan yang mengubahkan total kehidupan kita. Bahkan apa yang dialami oleh Yakub setelah dia melewati pertarungan ini, itu total, itu benar-benar mengubahkan kehidupan Yakub. Jadi ini saya katakan bahwa ini pertarungan yang jauh lebih penting dari pertarungan Anda untuk merebut Anda punya mimpi-mimpi, cita-cita. Ini pertarungan jauh lebih penting dari semuanya itu. Karena tanpa Anda melewati pertarungan ini, Anda tidak akan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sekali lagi ini pertarungan yang wajib, ini pergulatan, ini pergumulan yang wajib untuk semua orang percaya lewati, semua kita. Dan untuk mengerti betapa pentingnya pertarungan ini, untuk mengerti betapa pentingnya pergulatan ini, kita akan belajar dari sejarah kehidupan Yakub. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan lihat mungkin sejarah singkat kehidupan Yakub. Bagaimana sampai pada akhirnya dia harus mengalami pergulatan, pergumulan, pertarungan dengan Tuhan. Semua orang pasti tahu Yakub ya. Dan jadi Waktu Tuhan berjanji buat Abraham bahwa lewat keturunan Abraham itu semua bangsa akan diberkati. Karya keselamatan itu akan diturunkan, itu dari generasi ke generasi. Itu dimulai dari Adam, seterusnya Abraham, dan dia punya keturunan semuanya. Jadi benih mesianik itu sudah ada, itu sudah sejak awal itu diturunkan turun-temurun, bahkan dari sejak zamannya Adam terus, ya kan? Karena itu sudah dinubuatkan. Nah sampai di zaman Abraham, jadi sudah lihat bahwa ini benih dari generasi ke generasi itu diturunkan. Dari Abraham kemudian punya anak satu, Ishak namanya. Ada di sini nama Ishak. Oke, saya ada ya? Oke, nggak ada. Oke, dari Ishak punya anak. Nah ini Ishak punya anak kembar, kembar. Ini satunya Esau dan satunya Yakub. Nah saudara lihat,
penting saudara tangkap baik-baik karena ini dari kisah sejarah singkat perjalanan Yakub, Anda akan tahu kenapa dia sampai harus masuk dalam pergulatan dengan Tuhan. Oke. Jadi kembar. Nah, biasanya itu yang akan mewarisi, yang punya hak kesulungan kalau kembar itu biasanya yang keluar duluan. Ya kan? Jadi Esau dan Yakub ini adik kakak kembar ya, tapi ya satunya berbulu, satunya enggak. Nah, kita bilang bahwa waktu Esau itu mau keluar dari rahim ibunya, pas Esau mau nongol, gitu, ya kata kita Yakub itu memegang dia punya tumit, heels. Makanya Yakub itu punya arti nama juga harusnya itu heels grabber, itu pemegang tumit gitu. Selain deceiver, selain penipu gitu, selain artinya penipu, dia juga arti namanya itu pemegang tumit. Karena sebelum kakaknya keluar, dia juga sudah bertarung. Dia itu sudah bergumul, dia itu sudah bergulat. Jadi secara natural, Yakub itu seorang pegulat. Dari sebelum dia lahir pun saudara, dia itu sudah punya naturalnya itu suka bergulat. Dia ingin dapatkan apa yang dia mau, gitu. Ya kan? Jadi seperti kayak itu sudah diatur, kan? Walaupun memang dalam janin Esau dan Yakub nggak mengerti apa-apa. Tapi kita semua tahu bahwa untuk orang Ibrani, untuk orang Yahudi, siapa yang lahir duluan, dia layak untuk dapatkan hak kesulungan. Nah, Yakub nggak mau, makanya dia pegang kaki Esau, gitu kan? Oke. Walaupun ya kita tahu bahwa pada akhirnya nama Yakub juga dibilang penipu. Saya juga bingung kenapa orang pada masa itu nama anaknya juga Yakub penipu. Jadi Anda punya anak, Saudara punya nama, kasih nama jelas. Oke, saya lihat. Oke, jadi sejak lahirnya Yakub, dia itu sudah memang naturalnya itu sudah jadi pegulat. Dia itu ingin semua yang dia mau dia harus dapatkan. Oke. Bahkan sampai saat ketika mereka besar, semua kita tahu bahwa akhirnya Ishak ditipu oleh Yakub. Oke. Hanya untuk mendapatkan hak kesulungan yang harusnya jatuh kepada Esau. Oke. Sejak awal. Jadi tipe orang seperti Yakub ini dia mau dapatkan apa yang dia inginkan. Dia nggak boleh nggak dapatkan apa yang dia mau. Dia harus dapatkan apa yang dia mau. Dan dia akan bikin apa saja. Dari sejak dalam kandungan pun dia sudah mau itu. Kan? Dia tipu papanya Ishak. Dia rebut hak kesulungan kakaknya Esau. Dan kita bilang bahwa Esau jadi marah, ingin bunuh dia. Lalu dia lari. Kita bilang dia lari ke rumah pamannya Laban. Dan di sana dia bekerja. Oke. Dia punya 2 istri yang cantik. Satunya Leah dan satunya Rahel. Nama ini bagus. Leah and Rachel. Wah, Rachel. Oke. Rachel. Oke, ya. Leah dan Rahel. Akhirnya nama Rahel tuh bagus itu. Leah. Oke, akhirnya dia punya 2 istri. Dan cara lihat bahkan kedua istrinya juga sama-sama jadi bertarung. Bertarung siapa yang kasih anak paling banyak untuk Yakub. Makanya jangan heran anak Yakub ada 13. Kan 12, 13 tambah Dina ya. Cuman biasanya perempuan gak dihitung. Oke, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Naftali, Gad, Asher, Yusuf, Benjamin. 11 kurang 1 siapa lagi? Lupa. Oke, ada 13 tambah Dina perempuan. Kita lihat. Jadi orang-orang di sekitar Yakub pun sama. Ya. Yakub juga pada akhirnya ditipu oleh pamannya 6 kali. Dirubah dia punya apa namanya? Upah. Tapi lihat, dasarnya tukang tipu, dasarnya tukang trik. Oke, dia nggak terima, dia ditipu oleh pamannya Laban. Dia balik tipu pamannya Laban. Dia lihat, naturalnya itu sudah memang penipu udah. Dia kalau mau itu dia harus dapatkan itu. Lihat, kan? Kalau Anda lihat, saudara, sepertinya dalam hidup Yakub itu seperti kayak nggak ada satupun hal baik yang dia buat. Awal-awalnya ya. Kalau Anda baca Alkitab, hampir nggak ada satupun hal yang baik yang Yakub buat. Oke. Lalu pada akhirnya Tuhan bicara buat dia lihat mimpi, Yakub kembali ke rumah, ke kampung halamanmu, ke tempat asalmu. Dan dia dia akhirnya ingin pulang kembali ke dia punya kampung halaman. Lalu dia kirim utusan. Oke. Dia kirim utusan, dia pikir ini lebih baik saya kasih tahu kakak saya Esau yang dulu pernah cari saya ingin bunuh saya. Oke, lalu dia kirim utusan.
Pas itu dia punya utusan kembali, lapor. Oke, sudah disampaikan. Oke, puji Tuhan. Dan sekarang kakaknya Tuhan sedang menanti kedatangan Tuhan. Saudara, kalau saudara baca, Esau datang menyambut Yakub dengan jumlah 400 orang. Berapa ratus? 400. Kalau buat Yakub gini, kalau cuma 4 orang wajarlah, ya kan? Kalau cuma 40 orang wajarlah. Lah ini mengapa disambut dengan 400 orang? Saudara, dengan kondisi Yakub, dengan apa yang pernah dia buat terhadap kakaknya Esau, dia pasti berpikir gini, jangan-jangan ini Esau memang benar-benar ingin membunuh saya. Lalu Alkitab bilang bahwa Yakub kemudian bagi dia punya rombongan dalam 2 bagian. Besar, duluan satu, lalu satu lagi yang nanti dari belakang. Karena dia berpikir jaga-jaga, kalau memang niat benar Esau ingin bunuh saya, ya sudah, rombongan yang pertama binasa, rombongan yang kedua dengan saya punya bini dan anak-anak, mereka aman lah. Gitu. Itu dalam pikirannya Yakub. Jadi saya lihat bahwa Yakub pada malam hari itu, sekalipun dia ingin pulang ke kampung halamannya, dia benar-benar dalam kondisi yang stres, dalam kondisi yang depresi. Oke, karena dia lagi berpikir, ini jangan ini besok ini saya ditemukan tidak bernyawa karena Esau kakak saya ingin bunuh saya. Kita katakan bahwa pada malam hari itu Esau kemudian menyeberangkan, dia punya istri dan anak-anak di seberang sungai Yabok, lalu dia bermalam sendirian di seberang. Ingat, dia bermalam sendirian dalam kondisi dia takut, dalam kondisi dia stres, dalam kondisi dia depresi. Dan saya percaya malam itu dia pasti berdoa dan dia minta, Tuhan kalau boleh Tuhan lindungi dia, kalau boleh Tuhan lepaskan dia dari tangan kakaknya Esau. Saya yakin itu pasti doanya Yakub, karena dalam pikiran Yakub pasti ini besok kakaknya akan bunuh dia. Datang dengan 400 orang, gitu ya kan. Tapi saudara, apa yang dikatakan dalam Kejadian pasal 32, kita lihat bahwa pada malam sebelum besoknya dia ketemu dengan Esau. Di malam ketika dia sendiri, gelap, kelam, suram, ketakutan, frustrasi, depresi. Di malam itu sebelum besoknya dia ketemu dengan Esau. Kita bilang bahwa tiba-tiba datang seorang laki-laki dan bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing, semalam-malaman bergulat dengan Yakub. Nah, ini yang mau kita lihat. Ini yang mau kita bahas malam hari ini. Jadi ada 4 hal yang ingin kita lihat malam hari ini. Apa yang terjadi dalam cerita singkat pergulatan, pergumulan, pertarungan Esau dengan laki-laki yang tiba-tiba pada malam ketika dia lagi stres depresi ini menyerang dia. Lagi stres, lagi depresi, diserang lagi. Oke, ada 4 hal. Yang pertama yaitu Allah mengejar Yakub. Yang kedua, Allah bergumul dengan Yakub. Yang ketiga, Allah melumpuhkan Yakub. Dan yang keempat, Allah memberkati Yakub. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama kita akan lihat dia punya urutannya. Allah mengejar Yakub. Sama-sama kita baca ayat yang ke-24. Oke. 1, 2, 3. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Pertanyaannya, siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Saudara, mungkin orang berpikir gini, jangan sampai ini pembunuh bayaran yang dikirim oleh Esau duluan, pengintai, asasin. Oke. Atau jangan-jangan ini penjahat yang memang kebetulan datang, lalu tiba-tiba ingin menyerang dia, merampok dia. Ada beberapa komentator Yahudi dalam satu versi yang lain dikatakan bahwa ini seperti seorang malaikat yang datang mengunjungi dia. Ini seorang malaikat yang datang mengunjungi dia. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau memang benar ini malaikat, kenapa malaikat ini harus buru-buru pergi sebelum fajar menyingsing? Biasanya yang buru-buru pergi sebelum fajar menyingsing itu apa? Biasanya yang buru-buru pergi sebelum fajar menyingsing selain tukang begadang itu apa? Itu siapa? Vampire. Tapi kan nggak mungkin, masa malaikat vampir, ya kan? Ya kan? Oke. Jadi siapa laki-laki yang pada malam hari itu sebelum besoknya Yakub ketemu dengan Esau? Siapa dia yang bergumul dengan Yakub? Oke. Kalau Anda baca, saudara,
Tidak lain dan tidak bukan. Dia adalah Allah sendiri. Dia Tuhan sendiri. Kok pastor? Anda lihat gini. Oke. Semua kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup ketika melihat wajah Tuhan muka dengan muka. Anda tangkap ya? Tangkap ya? Inilah alasan kenapa orang ini ingin pagi-pagi hari sebelum fajar naik dia harus pergi. Oke, dia Allah sendiri. Karena kalau orang itu langsung ketemu muka dengan muka, lihat wajah Allah pada masa itu orang itu langsung mati ketemu. Oke, kalau Anda kurang yakin, darah lebih jelas Yakub bilang dalam ayat yang ke-30, dia katakan begini, ini sebuah konfirmasi bahwa yang ketemu yang bergulat dengan Yakub itu Allah, memang benar-benar Allah. Yakub menamai tempat itu Peniel, ayat yang ke-30, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Pengecualian buat Yakub. Oke, Anda lihat, jadi jelas, bukan vampir, bukan malaikat, tapi Allah sendiri. Oke, yang ketemu dengan Yakub, yang bergumul, yang bergulat dengan Yakub. Aku telah melihat Allah berhadapan muka. Kata berhadapan muka itu dalam terjemahan asli itu dipakai kata close, jadi dekat. Jadi dia ketemu dengan Tuhan dekat sekali, intim sekali, dekat sekali. Oke. Jadi ini bukan spekulasi saudara, memang benar-benar dia ketemu dengan Allah. Nah sekarang yang jadi pertanyaan yang berikut. Mengapa Allah lakukan ini pada Yakub? Mengapa dalam kondisi Yakub lagi stres, lagi depresi, bukannya Allah menghibur dia, tapi Allah malah datang menyerang dia, bahkan bergumul bergulat dengan dia. Kenapa sampai Allah melakukan ini pada Yakub? Semua kita percaya bahwa Yakub itu anak Tuhan, betul? Amin. Dia punya papa Ishak, dia punya opa Abraham, dan saya percaya bahwa selama dia hidup dia belajar semua tara Tuhan dari opanya, dari papanya. Dia pasti belajar, saudara. Dia pasti tahu. Oke. Dan Yakub hidup dia menikmati banyak berkat Tuhan. Yakub dia hidup dia banyak menikmati janji-janji Tuhan. Yakub punya banyak hal yang bisa buat dia bahagia. Dia punya harta, dia punya banyak kekayaan, dia punya keluarga yang diberkati, dan masih banyak hal yang lain yang Yakub punya. Tapi saudara, Yakub tidak punya satu hal, dan inilah alasan kenapa Tuhan mengunjungi dia. Kenapa Tuhan mengunjungi dia malam hari itu? Yakub boleh punya semuanya. Oke. Dia punya orang tua yang takut akan Tuhan. Betul. Dia punya keluarga, dia punya harta. Tapi Yakub tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yakub tidak punya pertemuan pribadi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan tanpa itu Yakub gak lengkap. Tanpa itu kita gak sempurna, saudara. Oke, Anda boleh punya pekerjaan yang baik, yang diberkati. Anda punya usaha yang baik, yang diberkati. Anda punya keluarga yang baik, yang diberkati. Anda punya segala sesuatu. Tapi tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tanpa mengenal Tuhan lebih dekat, Anda belum sempurna. Yakub dia punya segala sesuatu, tapi karena dia belum bertemu dengan Tuhan secara pribadi, malam hari itu Tuhan mengunjungi dia. Malam hari itu Tuhan ingin bertemu dengan Yakub. Dengar, selama orang itu tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, hidupnya tidak akan pernah berubah. Alkitab mencatat orang-orang hebat dalam Alkitab, ketika mereka bertemu dengan Tuhan, perjumpaan pribadi mereka dengan Tuhan, sejak saat itu, at the moment, saudara, hidup mereka benar-benar berubah. Yesaya ketika ketemu dengan Tuhan, dalam penglihatan ketika Tuhan kunjungi dia, dan dalam dia punya penglihatan, malaikat itu bawa bara disepit dan menyentuh pada bibirnya Yesaya. Awalnya dia yang susah, yang gak bisa. Akhirnya dia benar-benar diubahkan oleh Tuhan dan jadi pemberita Injil, bahkan sampai mati. Kita tahu diisi dalam sebuah lubang kayu dan dibelah kayunya, mati dia. Semua kita tahu Paulus seorang penganiaya jemaat, tapi ketika ketemu dengan Tuhan di pintu kota Damsyik, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pertemuan pribadi dengan Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu mengubahkan kehidupan Paulus untuk selama-lamanya. Dan lihat, tanpa punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, orang itu tidak akan pernah berubah. Makanya Anda akan lihat kenapa sejak saat itu nama Yakub diubah. Kita akan lihat. Karena setelah dia ketemu dengan Tuhan pada malam hari itu, dia benar-benar diubahkan Tuhan. Nanti kita akan belajar, kita akan lihat.
Sekali lagi, semua Anda yang hadir malam hari ini, semua kita, Anda dan saya mau katakan, semua kita perlu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Amin. Jangan, maaf ya, jangan Anda cuma datang di gereja, di youth, di komsel, lagunya luar biasa, sukacita, Anda melompat-lompat, Anda bergirang-girang, nggak ada yang salah, itu bagus, itu bagus. Tapi please dengar, tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, semua tidak punya arti apa-apa. Serius. Oke. Anda boleh jadi donatur yang paling besar di gereja, kasih sumbangan yang paling besar, Anda punya persekutuan paling besar di gereja. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tanpa Anda punya pertemuan pribadi dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan, semuanya gak punya arti. Oke. Dan itu sebabnya pada malam hari itu, sebelum besoknya Yakub ketemu dengan Esau, Tuhan mengunjungi dia. Tuhan ingin ketemu dengan si Yakub. Oke. Karena seperti kita tahu bahwa ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, maka pasti akan ada yang berubah. Amin. Dan lihat, setiap perjumpaan dengan Tuhan selalu meninggalkan bekas. Tidak pernah tidak. Kalau kita lihat di akhir kisah ini pun, Yakub dia pincang seumur hidup. Mungkin tandanya secara fisik, tapi maksud saya aplikasinya lebih kepada kita punya kehidupan roh. Anda gak harus pincang, gak harus. Tapi dengar, setiap perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu pasti meninggalkan bekas buat Anda. Makanya kenapa Anda harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pada waktu ketika Anda punya masalah, Anda ingat, karena itu membekas dalam Anda punya ingatan, itu membekas dalam Anda punya roh. Itu benar-benar mengubahkan Anda punya hidup. Jadi sekali lagi, semua kita perlu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dengar, Tuhan lebih tertarik pada pribadi Anda ketimbang menyelesaikan masalah Anda. Tuhan lebih tertarik mengubah Anda sebelum Tuhan kasih solusi jawaban untuk Anda punya masalah. Amin. Amin. Anda pikir Anda punya masalah banyak, Anda bilang buat Tuhan lalu terus Tuhan jawab. Kadang-kadang enggak, saudara. Sekali lagi, Tuhan lebih tertarik mengubah Anda dulu, baru Tuhan selesaikan Anda punya masalah. Tuhan lebih tertarik dengan pribadi Yakub ketimbang selesaikan dia punya masalah dengan Esau. Karena waktu dia ketemu dengan Tuhan, pasti masalahnya akan selesai. Amin. Amin. Oke, saya ingin Anda tangkap ini baik-baik, Anda mengerti ini baik-baik. Jadi kalau Anda yang malam hari ini sementara mungkin pergulatannya ada dalam bentuk apapun, seperti berkepanjangan dan seperti kayak gak habis-habis, dengarkan baik-baik. Oke. Mungkin Tuhan ingin hidupmu sebelum Tuhan selesaikan masalahmu. Oke. Anda bilang buat Tuhan Anda punya masalah ini, tapi sepertinya kayak Tuhan kok gak selesai. Dengar, kadang Tuhan itu lebih tertarik ubah Anda dulu. Tuhan lebih tertarik ubah Anda punya hati dulu. Tuhan ingin Anda punya hidup. Yakub ingin Tuhan selesaikan masalahnya dengan Esau. Tapi yang Tuhan mau itu Yakub. Yang Tuhan mau hatinya Yakub. Yang Tuhan mau hidupnya Yakub. Masalah selesaikan dia punya masalah dengan Esau, itu gampang buat Tuhan. Amin. Masalah Anda itu gampang buat Tuhan diselesaikan. Yang Tuhan mau hatimu, yang Tuhan mau hidupmu, yang Tuhan mau kamu. Iya kan? Gitu. Makanya Tuhan ingin rubah Anda dulu, Anda punya cara berpikir, Anda punya karakter. Lalu biar masalah nanti Tuhan yang ngurus. Tuhan yang akan selesaikan. Ya, kalau Anda lagi bergumul hari ini, pergumulan panjang. Oke. Mungkin Tuhan lagi ingin rubah Anda punya hati. Tuhan mau Anda punya hidup. Tuhan gak mau yang lain. Oke. Bilang buat orang kiri kanan, Tuhan ingin hidupmu semakin slow. Bilang dong, Tuhan ingin hidupmu, haleluya. Amin, begitu dong. Oke, please tolong jangan tegang ya. Ini kita santai. Oke, santai. Darah pribadi ini saya sangat diberkati. Saya sangat diberkati. Oke, saya ingat Pastor Lili juga pernah sampaikan, tapi ini versi yang lain. Kalau nggak salah Pastor kutip di Amsal atau Mazmur kan. Kalau nggak salah, tapi ini dia mirip. Oke, makanya saya sangat diberkati. Dan lihat, oke, di dalam gelapnya malam dan gelapnya hati dan pikiran Yakub, Tuhan mengejar dia dan mendapati dia di sana. Dalam kondisi dia lagi stres, frustrasi. Tuhan tahu, tapi Tuhan gak tinggal dia sendiri. Oke.
Oke, sama juga, saudara. Anda mungkin lagi stres, Anda mungkin lagi depresi malam hari ini. Ketika Anda datang di sini, Anda punya banyak masalah. Tapi dengar, malam hari ini Tuhan tertarik ingin mengunjungi Anda. Seperti Tuhan ingin mengunjungi Yakub saat itu, saudara. Dengar, dalam kondisi yang gelap, yang kelam, yang suram, Anda mungkin pikir Anda punya masa depan suram dan lain-lain, saudara. Dengar, malam hari ini Tuhan ingin mengunjungi Anda di tempat ini. Yes. Dan kalau Anda ketemu dengan Tuhan, percayalah, pasti ada sesuatu yang terjadi, pasti akan berubah hidup Anda. Itu pasti, saudara. Nanti kita akan lihat. Oke. Sama, malam hari ini seperti Tuhan mengajar Yakub, Tuhan juga ingin mengajar Anda malam hari ini. Yang pertama, saudara, kita lihat yang kedua sekarang. Oke. Setelah Allah mengajar Yakub, sekarang ketika mendapati Yakub, Allah bergumul dengan Yakub. Seumur hidup Yakub, dia selalu bergulat. Saya bilang seumur hidup Yakub, hidupnya tuh nggak jauh-jauh dari pergulatan, dari pergumulan, dari pertarungan. Oke. Dia selalu bergulat, dia selalu bergumul, dia selalu bertarung dengan hidupnya. Tadi saya katakan dia selalu berusaha untuk dapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kali ini dalam pergulatannya, kali ini dalam pertarungannya, dia harus kalah. Dia harus kalah kali ini. Tapi mengapa harus sampai fajar menyingsing? Kata kitab, mengapa sampai harus sepanjang malam? Itu Yakub harus bergulat dengan Tuhan. Allah harus bergumul dengan Yakub. Apakah karena Yakub terlalu kuat buat Allah? Tidak kan, saudara? Ya kan? Kenapa sampai harus sepanjang malam? Kan Allah kan maha kuasa. Allah tinggal, selesai. Ya kan? Allah tinggal, selesai. Ya kan? Sudah Allah tarik Anda punya napas, selesai, ya kan? Ya kalau ada yang bilang, pastor, maaf saya izin tidak ke ibadah raya. Kenapa? Ya cuman hari ini saja pastor, 2 jam saja batas yang ada di gereja hari ini. Oke. Dalam kurung, nanti Tuhan juga pinjam Anda punya napas 2 jam, ya kan? Bisa. Nanti Tuhan pinjam, nanti Tuhan kasih kembali lagi. Tapi kalau nggak dikembalikan, semudah itu. Mudah nggak? Mudah. Oke. Kenapa nggak dari awal saja itu Tuhan selesaikan pertarungan? Kenapa harus sepanjang malam Allah bergumul dengan Yakub? Apakah karena Allah kekurangan kekuatan? Apakah karena Yakub terlalu kuat? Tentu tidak, saudara. Dan lihat, Allah ingin kasih pelajaran yang sangat berharga untuk Yakub dan juga untuk kita malam hari ini. Saudara, Yakub tidak pernah sadar bahwa orang yang sementara bergulat dengan dia itu Tuhan. Dia belum tahu saat itu. Oke. Sampai ketika Yakub mengerahkan semua kekuatan, sampai ketika Yakub mengerahkan semua kemampuan yang dia bisa, yang dia punya, sampai akhirnya dia frustrasi, dia stres, nggak bisa kalahkan ini orang yang lagi bergumul dengan dia, yang lagi bergulat dengan dia. Baru pada akhirnya dia mengerti bahwa ternyata ini bukan orang sembarangan yang lagi bergumul dengan saya. Pernahkah Anda ada dalam posisi yang seperti begini? Anda bertarung masalah demi masalah, datang 1, 2, 3. Anda mencoba, Anda punya segenap kekuatan, Anda punya kemampuan, Anda punya sumber daya, semua yang Anda punya, Anda coba kerahkan, tapi Anda nggak bisa selesaikan itu pertarungan. Dan mungkin ada di antara Anda malam hari ini yang seperti itu. Dengar, kadang-kadang mungkin Anda nggak sadar kalau ini pertarungannya Tuhan dengan Anda. Tuhan ingin kasih Anda pelajaran bahwa Anda tidak cukup kuat, bahwa Anda terbatas, bahwa Anda gak bisa kalahkan Tuhan. Tuhan ingin kasih kita pelajaran bahwa semua yang kita punya, kita terbatas. Sumber daya, harta, kekayaan, orang tua, apapun yang kita punya, kita gak bisa kalahkan Tuhan, kita terbatas. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Oke. Jadi Anda bergumul, Anda punya masalah. Seperti kayak 1, 2, 3, gak selesai. Datang terus. Oke. Tuhan izinin ini. Tuhan mau tunjukkan bahwa Anda itu terbatas. Anda dan saya, kita terbatas. Oke. Dan puji Tuhan, pada titik ini ada banyak orang yang akhirnya sadar berubah. Bahwa dia gak bisa bikin apa-apa tanpa Tuhan. Ini pertarungan diizinkan Tuhan. Ini pertarungan Tuhan sendiri dan dia gak mungkin menang. Dan dengarkan baik-baik. Mungkin saat ini Anda sendiri tidak tahu bahwa Anda dengan Tuhan yang sementara bertarung. Anda dengan Tuhan yang sementara bergulat.
Dan kalau itu pertarungan Anda dengan Tuhan, sekali lagi saya bilang, Anda tidak mungkin menang. Di saat Anda sadar bahwa Anda punya kekuatan, harta, keuangan, itu gak sebanding dengan kuasa Allah. Di saat itulah baru Anda mengerti bahwa oh ya, ternyata ini cara Tuhan. Tadi saya bilang, cara Tuhan untuk mengubahkan kita, memproses kita. Yang ketiga kita lihat, karena biasa kesimpulannya yang paling menarik. Yang ketiga, lama. Allah melumpuhkan Yakub. Tadi yang pertama, Allah mengunjungi Yakub. Yang kedua, Allah bergulat dengan Yakub. Yang ketiga, Allah melumpuhkan Yakub. Kita baca ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha. Darah ini dalam bahasa Indonesia dipakai kata ia memukul. Pangkal paha. Nanti kita lihat artinya sebenarnya dalam bahasa asli Alkitab apa. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Darah terpelecok itu terlepas pada dia punya pangkalnya, hip, dia punya sendinya terlepas. Ada mungkin kalau nonton UFC tahu ya. Ada sini yang pernah cedera, mungkin baunya kelepas atau apa? Pernah ya, atau tangannya kecil ya. Oke. Saya berapa kali jatuh dengan motor, jadi saya tahu betapa sakitnya itu waktu bahu terbentur, jatuh. Orang bilang tak salah, sakit sekali. Nanti kita lihat. Oke. Saudara, setelah bergumul semalaman, Allah melihat bahwa Yakub tidak akan menyerah. Setelah bergumul semalaman, Allah melihat bahwa Yakub tidak akan menyerah. Jadi kita lihat apa yang Allah kemudian lakukan ketika Allah melihat bahwa Yakub seperti gak akan menyerah. Dan yang Allah lakukan adalah Allah menggunakan setitik saja. Semua katakan setitik. Allah menggunakan setitik saja dari kuasa Allah yang sangat besar. Tadi kalau kita baca, kan kita bilang Allah memukul sendi pangkal pahanya Yakub. Tapi dalam terjemahan aslinya, saya cepat kutip sini dalam Alkitab berbahasa Inggris saja. Itu bukan memukul. Oke, dikatakan gini dalam ayat yang ke-25. Ini terjemahan New King James Version, dikatakan begini. Now when he saw that he did not prevail against him, he touched. Semua katakan he touched. He touched. Oke. Allah menyentuh. Bayangkan Allah gini saja. Terlepas, paha terlepas. Serius, Alkitab tidak mempermanis, memperlembut, tidak. Benar-benar yang dalam bahasa aslinya itu dikata menyentuh. Allah menyentuh. Sendi pangkal paha Yakub lalu akan terlepas. Sentuh saja. Lihat, setitik dari kuasa Allah pakai segitunya. Oke. Cuma disentuh, pum, terlepas ini paha. Terlepas, sentuh. Oke. Artinya apa? Kita lihat. Sepanjang malam itu Allah menahan dirinya. Kalau memang bisa dari awal, kenapa Allah sih langsung sudah selesai toh? Ya kan? Kenapa sepanjang malam tuh? Wah. Apa? Ternyata Allah sengaja membatasi dirinya. Allah sengaja menahan dirinya. Allah sengaja membatasi kuasa Allah. Allah sengaja ingin buat Yakub dia semakin tambah frustrasi. Pikir besok mau ketemu Esau, antara hidup atau mati. Malam ini pun bergumul dengan orang yang dia belum tahu siapa itu orangnya. Karena sampai di titik itu dia belum tahu siapa itu yang lagi bergumul dengan dia. Dia belum tahu. Oke. Allah cuma sentuh tak lepas. Oke. Allah sengaja menahan dirinya, Allah sengaja membatasi kuasanya, Allah sengaja ingin bikin Yakub semakin frustrasi, Yakub semakin depresi. Lalu ketika tiba waktunya Tuhan bilang, oke, sudah cukup. Oke, selesai. Lalu dengan sekali sentuhan, Allah membuat Yakub sadar bahwa siapa sebenarnya yang sementara Yakub hadapi. Kadang-kadang tadi saya bilang, kadang-kadang katong bergumul. Terlalu panjang.
Tapi percayalah, pada waktu yang sudah Tuhan tentukan, selesai, dan saat itu Anda akan tahu siapa sebenarnya Tuhan itu. Kita lihat, kapan Yakub sadar, kapan Yakub tahu bahwa yang bergumul dengan dia itu Tuhan? Coba. Kapan Yakub sadar bahwa yang bergumul dengan dia, bahwa yang bergulat dengan dia itu Tuhan? Kapan? Saat sendi pangkal pahanya terlepas. Artinya saat dia merasakan sakit yang begitu sangat. Kan tadi awal saya bilang, kalau pernah Anda jatuh, Anda tahu betapa sakitnya. Anda punya tangan itu terlepas, bahu itu patah, kaki itu patah, Anda pasti tahu. Kan? Ada sini yang pernah jatuh lalu mungkin lengan bahunya terlepas, patah pahanya atau kakinya. Ada sini pernah? Banyak nih, banyak. Banyak. Banyak ya. Saudara sakit nggak? Sakit nggak? Saudara sakit bukan main. Bisa sakit sekali. Saudara, apalagi pangkal pahanya terlepas. Saudara, kalau terlepas memang benar-benar terlepas. Anda yang mungkin gak pernah rasa patah, Anda mungkin gak tahu. Tapi itu sakitnya, nyerinya bukan main. Itu sangat sakit. Sekali lagi, Yakub sadar bahwa yang lagi bergumul, yang lagi bergulat dengan dia, itu Tuhan. Adalah ketika sendi pangkal pahanya itu terlepas. Dalam arti yang lain, saudara, kalau kita mau aplikasikan. Karena itu sakit sekali, kita lihat. Kadang-kadang kesakitan-kesakitan yang Anda alami. Kesakitan-kesakitan, pergumulan-pergumulan. Nyeri-nyeri, ini bukan nyeri-nyeri sendi, bukan ya. Banyak kesakitan yang Anda alami. Banyak pergumulan yang Anda alami yang mungkin bikin Anda sangat stres, depresi. Anda ingin menyerah dengan Anda punya hidup. Itu dipakai Tuhan untuk menjadikan Anda. Itu dipakai Tuhan untuk buat Anda sadar bahwa sesungguhnya Anda itu sementara bergumul dengan Tuhan. Kita lihat, waktu pahanya terlepas, Anda bisa bikin apa? Kalau Anda punya paha ini lepas, yang bisa Anda bikin pasti Anda terbaring di tempat tidur. Anda nggak bisa bikin apa-apa. Itu artinya bahwa segenap kekuatan Anda itu selesai. Kalau tadi saya baca, kekuatan Yakub itu habis. Dalam Alkitab berbahasa Inggris, dalam sebuah terjemahan bahasa Inggris dipakai kata dia tidak tertolong lagi. Kekuatan Yakub pada saat itu habis, selesai. Jadi kadang-kadang Tuhan pakai cara-cara seperti itu untuk tunjukkan bahwa di hadapan aku, di hadapan Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Kekuatan kita pun saat pasti akan habis. Dan Tuhan akan izinkan rasa sakit, nyeri dalam kita punya hidup, kesakitan yang amat sangat untuk kasih ingat kita bahwa kekuatan kita itu terbatas, tadi saya bilang. Dan memang pada akhirnya hal ini membuat Yakub berhenti bergulat. Lalu dia mulai memandang ini siapa? Lalu dia mulai memandang Tuhan. Sekali lagi, Tuhan izinkan rasa sakit dan penderitaan supaya kita sadar dan kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kita lihat bahwa ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Ini sesuatu yang sangat amazed bahwa ketika Tuhan berkata, sudah selesai Yakub, kamu sudah kalah. Yakub menjawab Tuhan, dan inilah jawaban yang saya harapkan semua kita juga katakan hal yang sama. Jadi ketika Yakub selesai, habis kekuatannya, dia menyerah dengan dia punya pergumulan, dia nggak sanggup lagi lanjutin dia punya pertarungan, dan Tuhan bilang buat Yakub, Yakub selesai, kamu kalah. Yakub selesai, selesai. Tapi saya lihat bahwa ini jawaban yang Yakub sampaikan, yang Yakub katakan buat Tuhan. Dan sekali lagi ini jawaban yang saya rindu semua kita katakan, saya ingin semua kita juga katakan buat Tuhan ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami penderitaan dan kita ada di batas di mana kita tahu bahwa kekuatan kita habis. Mungkin Yakub katakan begini, Tuhan, Engkau tidak akan kemana-mana. Aku tidak akan melepaskan Engkau Tuhan sebelum Engkau memberkati aku. Tuhan, aku sudah cukup menderita. Tuhan, terlalu panjang saya punya pergumulan. Tuhan, terlalu sakit apa yang saya rasakan Tuhan. Tuhan, hari ini saya benar-benar hancur di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini saya benar-benar selesai di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan benar-benar menghancurkan saya. Dan Tuhan, hari ini saya tahu sekarang dengan siapa saya bergumul. Dengan siapa saya bertarung. Tuhan, hari ini saya tahu bahwa uang saya, harta saya,
keluarga saya tidak bisa menolong saya. Tuhan, hari ini saya tahu bahwa semua itu tidak punya arti apa-apa di hadapan Tuhan. Yang aku perlukan Tuhan hanya Tuhan. Yang aku perlukan cuma Tuhan. Mungkin itu yang disampaikan Yakub pada masa itu, pada waktu itu. Dan aku bilang, sekarang Tuhan, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Wow. Dan lihat. Aku bilang, Tuhan, cukup Tuhan. Tuhan, sampai di sini Tuhan, beta tidak bisa lagi. Dia terlalu sakit, dia terlalu lama beta punya penderitaan. Dan Tuhan benar-benar menghancurkan beta. Cukup Tuhan, beta tahu siapa sekarang Tuhan. Semua yang beta punya pekerjaan, beta punya bisnis, beta punya pencapaian, beta punya harta, kekayaan orang tua. Itu tidak punya arti apa-apa di hadapan Tuhan. Yang beta ingin cuma Tuhan. Dan saya ingin saudara malam hari ini kita juga katakan hal yang sama. Jangan lepaskan Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan sebelum Tuhan berkati Anda. Sudah cukup Anda tahu malam hari ini kalau Anda punya masalah dan Tuhan pakai untuk menghancurkan Anda. Menghancurkan Anda punya ego. Menghancurkan Anda punya kesombongan yang Anda pikir dengan semua yang Anda punya Anda bisa lakukan apa saja. Oke. Sekali lagi saya ingin nanti sebentar ketika saya khotbah, tutup khotbah ini saudara, kita katakan hal yang sama. Malam hari ini sudah cukup Anda menderita. Malam hari ini sudah cukup banyak masalah yang Anda alami, sudah cukup sakit yang Anda rasakan. Malam hari ini saatnya Anda pegang Tuhan. Dan jangan lepaskan Tuhan sebelum Tuhan berkati Anda. Amin. Amin. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang keempat, pada akhirnya Allah memberkati Yakub. Kita baca ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Anda lihat, setelah itu semua terjadi, Allah kemudian bertanya kepada Yakub. Jadi setelah Yakub bertemu dengan Allah, dan setelah Yakub tahu bahwa sesungguhnya ini adalah Allah yang lagi bergumul dengan dia. Oke. Setelah itu semua terjadi, Allah kemudian bertanya kepada Yakub, siapakah namamu? Ingat bahwa Tuhan itu bukan tidak tahu siapa namanya Yakub. Tuhan tahu namanya Yakub. Bahkan Tuhan lebih kenal Yakub daripada Yakub mengenal dirinya sendiri. Sama juga Tuhan juga mengenal Anda lebih daripada Anda mengenal diri Anda sendiri. Jadi Tuhan bukan sementara mencoba mencari informasi dari Yakub, bukan. Karena Tuhan tahu namanya Yakub, Tuhan tahu. Yang Tuhan mau adalah Yakub buat pengakuan. Yang Tuhan mau adalah Tuhan ingin Yakub tahu bahwa siapakah sebenarnya Yakub di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Yakub berkata bahwa I am Jacob. Aku Yakub. Dan ingat dulu di hadapan papanya Ishak, waktu ditanya siapakah namamu, dia bilang aku Esau. Betul kan? Iya kan? Di hadapan Tuhan kita nggak bisa bersembunyi. Di hadapan Tuhan Anda punya kebohongan berhenti. Selesai semua. Oke. Tuhan butuh pengakuan Yakub saat itu. Dan dia bilang, Tuhan, aku penipu. Dia bilang namanya Yakub. Tuhan, I am deceiver. Tuhan, aku ini seorang penipu. Penipu ulung. Tuhan, aku ini seorang pembohong. Dan seumur hidup saya Tuhan, saya sudah bergumul untuk menjadi seperti Esau. Karena dia ingin jadi seperti Esau, dia ambil haknya Esau. Oke. Di hadapan Tuhan, dia buat pengakuan. Karena semua kita di hadapan Tuhan. Oke.
Tuhan butuh pengakuan kita malam hari ini. Ketika malam hari ini, saudara pastikan malam hari ini Anda ketemu dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan tanyai nama Anda, please tolong Anda jujur dengan Tuhan. Siapa Anda? Okay. Waktu Tuhan bertanya, what is your name? Tuhan bukan ingin informasi dari Anda. Tuhan ingin Anda punya pengakuan selama ini Anda seperti apa. Selama ini apa yang Anda lakukan. Tuhan yang lain. Dan ketika Yakub selesai berkata demikian, saya percaya waktu itu Tuhan lihat dia. Dan Tuhan senyum buat Yakub. Dan lihat setiap orang yang jujur di hadapan Tuhan. Tadi Pastor bilang, kita dikasihi Tuhan. Setiap orang yang buat pengakuan di hadapan Tuhan, setiap orang yang jujur di hadapan Tuhan, itu kepunyaan Tuhan dan Tuhan mengasihi dia. Siapapun Anda malam hari ini, Tuhan butuh Anda punya pengakuan dan waktu Anda jujur, waktu Anda mengaku, Anda kepunyaan Tuhan dan Tuhan mengasihi Anda. Semua Anda malam hari ini. Okay? Saya yakin waktu Tuhan dengar pengakuan Yakub, Tuhan aku ini pembohong, Tuhan aku ini penipu. Saya yakin bahwa saat itu saya bayangkan saat itu Tuhan memandang dia. Tuhan senyum pada Yakub dan Tuhan bilang, from now on, mulai hari ini namamu bukan lagi penipu. Mulai malam hari ini namamu bukan lagi Yakub, namamu adalah Israel. Dan Tuhan juga bilang hal yang sama untuk kita malam hari ini. Oke. Ya mungkin nama Anda bukan Yakub, tapi karakter Anda, apa yang Anda buat. Oke. Dan kita bilang bahwa mulai saat itu Yakub dikenal sebagai Israel. Yang terpenting di sini bukanlah mengenai nama itu sendiri. Yang terpenting di sini adalah alasan kenapa nama itu diberi bagi Yakub. Allah memberikan nama Israel kepada Yakub. Kenapa? Karena Yakub sudah bertarung dan dia menang. Padahal kalau kita lihat sebenarnya Yakub itu kalah, sebenarnya. Ya kan? Allah kasih nama Yakub, Allah kasih nama Israel buat Yakub. Karena Allah bilang, karena engkau bergumul melawan manusia, Allah dan manusia, dan engkau menang. Padahal kalau kita lihat dia punya rentetan cerita. Oke. Dan nggak ada itu kalau orang sampai sudah menyerah, habis kekuatan, hopeless, helpless. Itu orang yang kalah. Itu. Anda lihat kan? Waktu orang bertarung, orang jatuh dan akhirnya minta pertolongan, itu bukan orang menang, itu orang yang kalah. Tapi Tuhan bilang buat Yakub, namamu Israel. Karena engkau bergumul, engkau bertarung, engkau bergulat melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Tapi bukankah kalau kita lihat, bukankah dia kalah? Kan? Yakub memenangi pergulatan hidupnya dengan mengakui bahwa dia kalah di hadapan Tuhan. Itu maksud saya. Jadi dengan mengakui bahwa dia kalah di hadapan Tuhan, sesungguhnya kemenangan dia raih. Oke. Dengan mengakui bahwa dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, dengan mengakui bahwa dia hancur di hadapan Tuhan. Oke. Itu bukan kekalahan di hadapan Tuhan, itu kemenangan yang Tuhan kasih buat dia. Itu kemenangan yang Tuhan kasih buat Anda. Oke. Jadi Anda jangan pikir bahwa ketika Anda buat pengakuan di hadapan Tuhan, Anda mempermalukan diri Anda. Tidak. Di hadapan Tuhan, Anda itu seorang pemenang. Oke. Di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, oke, that's enough, sudah cukup. Oke. Kamu pemenang. Ketika Anda buat pengakuan di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, oke, sudah cukup, Anda itu pemenang. Dan di titik itulah Allah akan memberkati Anda dan saya. Oke. Ketika kita sadar bahwa siapa kita di hadapan Tuhan. Oke. Dan kita buat pengakuan seperti Yakub. Tuhan, aku ini Yakub. Anda ngakui semuanya, oke, di hadapan Tuhan. Ini momennya, ini titik di mana Tuhan akan memberkati kita. Ini momen, ini titik di mana Tuhan akan berkati semua kita di malam hari ini. Amin. Saya ingin musik ke depan dan semua singers dan semua WL boleh ke depan. Saya selesai.